Shalom jemaat terkasih, kiranya sukacita dan damai Kristus senantiasa mengalir bagi kita semua. Saya Andi Duha hari ini akan menyampaikan kegiatan untuk sepekan ke depan. Mari kita merasakan lawatan Tuhan melalui program Pelita Hidup yang disiarkan melalui YouTube GBI Bethel Kelapa Gading yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi. Diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. KKR Doa Malam diadakan pada hari Jumat 14 Juli 2023 pukul 7 malam di Gereja Lantai 2. Kami harapkan kepada semua pengurus dan jemaat dapat hadir dalam acara KKR Doa dan menikmati lawatan Tuhan bersama-sama. Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Onsite setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di Gereja Lantai 1. Dan berikut seluruh kegiatan ibadah yang dapat jemaat ikuti. Mari mengarahkan anak-anak untuk semakin mengenal pribadi Yesus. Mengarahkan mereka untuk mengalami pertumbuhan di dalam iman melalui ibadah Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di ruang lantai 3. Ibadah onsite Bethel Youth dan Bethel Teens Kelapa Gading setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Bagi anak-anak muda, bergabunglah dalam ibadah ini dan bertumbuh bersama-sama. Ibadah WBI Wanita Bethel Indonesia hari Rabu 12 Juli 2023 pukul 11 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Ibadah akan dilayani oleh PDP Rohana Tirta Jaya dengan tema Cinta Rumahmu. Untuk para wanita Bethel Indonesia, hadirlah kegiatan ibadah ini. Ibadah BSM Bethel Senior Ministry hari Kamis 13 Juli 2023 pukul 10 pagi. Ibadah diadakan secara onsite di Gereja Lantai 2 dengan tema Untuk Apa Aku Hidup yang dilayani oleh PDM Surjanta Darsa Sumarta. Untuk itu kami mengundang kepada seluruh opa dan oma dapat hadir dan rasakan lawatan Tuhan bersama-sama. Ibadah Raya GBI Bethel Kelapa Gading Minggu 16 Juli 2023, ibadah pukul 8 dan 10 pagi, akan dilayani oleh hambanya Pendeta Ishak Tulus dengan tema Untuk Apa Aku Hidup. Penginjilan merupakan sarana tempat dan kesempatan yang tepat untuk dapat membentuk suatu pribadi yang lebih baik. Teruntuk bagi mereka yang melakukan tindak pelanggaran hukum. Mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan jemaat sekalian. Diakonia GBI Bethel Kelapa Gading pada tanggal 15 Juni 2023 telah melakukan pelayanan kunjungan lapas wanita 2 Pondok Bambu. Kedatangan tim menghadirkan semangat baru dan kehangatan di tengah-tengah 50 orang warga binaan. Dan tanggal 12 Agustus mendatang, tim pelayanan diakonia akan berbagi kasih Kristus bersama para pemulung yang bertempat tinggal di bantaran rel kereta api daerah Ancol. Marilah kita mendukung terus kegiatan ini melalui doa dan dukungan partisipasi dari Bapak Ibu Jemaat sekalian, agar pelayanan diakonia dapat mewujudkan pelayanan-pelayanan kasih berikutnya. Kami informasikan retret gabungan SMK Berakar dan Bertumbuh GBI Bethel Jakarta hadir kembali yang diadakan pada hari Rabu 19 Juli 2023 bertempat di GBI Bethel Kelapa Gading. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang sudah mengikuti kelas SMK Berakar dan Bertumbuh dapat mendaftar ke PIC SMK Gereja masing-masing. Bagi jemaat yang mau memberikan persembahan dan membutuhkan pelayanan pastoral, dapat scan QRIS yang berada di depan bangku Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian Bethel News minggu ini, tetap kuat dalam Kristus dan percayalah bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita sempurna adanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom saudara sekalian. Wow, luar biasa, ada sukacita di tempat ini, amin. Gimana liburan panjangnya Bapak Ibu? Luar biasa ya. Jakarta sepi Bapak Ibu, enak sekali ya. Tenang.
Dan di dalam ketenangan luar biasa ya, nyaman sekali. Dan hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara, kita yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang lagi nonton online. Mari kita sama-sama pakai waktu dan momen ini untuk kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdiam dan menemukan kekuatan kita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama memejamkan mata kita. Mari kita berfokus kepada Kristus pada hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau begitu besar di dalam kehidupan kami. Engkau begitu mulia Tuhan. Banyak pertolongan, banyak karunia yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Semua karena kasih dan karunia Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu besar, Kuasa-Mu besar Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian. Haleluya. Kau yang layak untuk terima segala hormat. Nyatakan haleluya. 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 Kudus nama-Mu. Haleluya, haleluya, Engkau kudus Tuhan. Engkau besar, Engkau hebat, nama-Mu ditinggikan. Engkau besar, Engkau hebat, nama-Mu ditinggikan. Segala kuasa tunduk padamu, segala yang bernafas berlutut menyembah-Mu, segala yang hidup kembali kepadamu. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia. Nama di atas segala nama, hanya nama-Mu Tuhan yang berkuasa. Dari segala ciptaan, katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga
menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Katakan Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab hanya nama-Mu Tuhan yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Dan biar segala yang bernafas Tuhan datang untuk sujud menyembah-Mu Tuhan. Sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit bumi ini yang diberikan seperti nama-Mu Tuhan yang berkuasa, berkuasa atas hidup kami, berkuasa untuk masa depan kami. Oh, haleluya. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan hari ini. Kita katakan Hosana, 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 Hosana. Katakan Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak
selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Oh, Kau mulia. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab namanya besar, namanya agung. Tiada Tuhan seperti Tuhan Allah kita. Kami bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk segala penyertaan-Mu dalam keluarga kami. Untuk segala penyertaan-Mu dalam bangsa kami. Kami tahu Tuhan Kau tidak pernah tidur. Dan Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Pada hari ini Tuhan, kami segenap jemaat-Mu Tuhan, datang menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami ingin meninggikan Tuhan Allah semesta alam namanya. Biar Engkau yang berkenan atas pujian kami. Engkau yang berkenan atas penyembahan kami. Dan biar Engkau yang hadir menjamah dan memberkati setiap kami yang hadir, setiap kami yang datang. Di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat yang siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Apa kabar Bapak Ibu? Wow, luar biasa. Wah, saya melihat senyum-senyum yang banyak sekali di belakang. Mungkin boleh kasih senyuman ke kanan dan ke kiri, lihat di belakang, lihat teman-teman kita, Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah lama tidak hadir. Ya, kita sapa, shalom, luar biasa. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan Allah kita. Siapa memuji Tuhan? Haleluya. Sebab kekuatan kita hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berikan suara kita yang terbaik. Katakan, nama yang berkuasa, nama yang mulia. Engkau yang perkasa, Engkau yang perkasa di bumi di surga. Dialah pusat, Kaulah pusat segalanya, kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan, amin. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Yeay. Biar kekuatan-Mu terus mengalir di dalam kehidupan setiap kami. Sekali lagi Bapak Ibu, nama yang berkuasa, nama yang mulia. Amin. Engkau yang perkasa, Engkau yang perkasa di bumi di surga. Kaulah pusat segalanya, kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Biar kekuatan Tuhan ada di dalam kehidupan setiap kita. Hey. Sama-sama. Wow.
pusat segalanya, kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku. Takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku. Takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku. Takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku. Takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Katakan, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa dan namanya adalah Yesus. Hey. Yes. Sama-sama kita katakan. Oh, sebab nama-Mu berkuasa Tuhan, di bumi di surga. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang di atas segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yeay, haleluya. Kau berkuasa Tuhan. Sama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Nama-Mu besar Tuhan, nama di atas segala nama. Dengan iman, nama yang telah membebaskanku. Oh, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja
segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yeah, amin. Kau berkuasa Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita, sebab namanya berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Saudara, mari saya ajak untuk kita sama-sama merenungkan pesan gembala yang sudah diberikan. Mari kita sama-sama mencari apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan mari saudara-saudara, mari kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan Allah kita dalam segala. Kami bersyukur Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita datang kepada hadirat Tuhan. Christ is my reward. Christ is my reward, and all of my devotion. There's nothing. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free with faith. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. In this world will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need.
decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Hallelujah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda lagi dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul diberkati dan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 1-3 berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya percaya kita semua rindu menjadi orang yang berhasil dan diberkati Tuhan. Dan Allah juga rindu memberkati anak-anaknya secara jasmani dan terutama secara rohani. Agar kita bisa menjadi saluran berkat, saluran kasih, saluran kuasa di dalam kehidupan kita kepada orang-orang lain. Dengan demikian berkat tidak mandek dalam hidup kita, tetapi kita salurkan, bagikan kepada orang-orang lain. Bagaimana supaya kita bisa diberkati dan menjadi berkat? Yang pertama, kita harus mendasarkan hidup pada firman Tuhan. Ayat 1a berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Saudara, saya percaya firman Tuhan itu yang akan memberikan direction, arah dalam kehidupan kita untuk kita menjadi orang yang berhasil di hadapan Tuhan dan sesama.
Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman akan menerangi kita, mengarahkan kita pada jalan yang lurus, pada jalan yang benar. Yosua 1 ayat 8 juga berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang berhasil dan beruntung di tengah dunia ini? Caranya, renungkan firman, lakukan firman siang dan malam. Saudara, kalau kita ingin menuju satu tempat yang belum pernah kita tempuh, sekarang kita bisa dibantu oleh satu alat namanya GPS. Ya, itu singkatan dari Global Positioning System. Nah, jadi kita tinggal masukkan belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, nanti sampai pada alamat yang kita tuju. Bahasa Inggris susah, bahasa Indonesia lebih gampang. GPS, goblok pasti sampai. Sampai kemana? Pada keberhasilan dan keberuntungan. Caranya apa? Firman Tuhan akan mengarahkan kita. Mana yang boleh ditempuh, mana yang tidak boleh ditempuh. Dan kalau kita berjalan sesuai dengan firman, maka kita sampai pada tujuan kebahagiaan, keberuntungan. Firman Tuhan juga merupakan makanan rohani untuk menumbuhkan spiritualitas kita, rohani kita. Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau saudara cuma makan makanan jasmani, mengisi hatimu dengan perkara materi, mungkin saudara kaya, kelihatan di hadapan orang gak kurang apa-apa, tapi hatimu kosong, hatimu gersang. Tapi kalau firman engkau izinkan masuk dalam hatimu, itu memberikan kekuatan, damai sejahtera. Saya tidak pernah dengar ada orang bilang, saya hidupnya berubah, dulu gelisah sekarang damai sejahtera, setelah membaca buku matematika, fisika, dan kimia alias mafia. Tapi saya banyak mendengar orang berkata, dulu saya jahat, sekarang saya dirubah Tuhan karena saya membaca firman Tuhan. Dulu hidup saya gelisah, penuh dengan dosa, sekarang saya hidup sukacita, ada damai sejahtera dan kepastian keselamatan karena firman Tuhan telah merubah hidup saya. Karena itu bacalah firman Tuhan, itu akan membangun imanmu. Bahkan anak-anak saudara juga dorong untuk membaca firman bersama dengan saudara. Tidak cukup anak-anak hanya dikasih nonton televisi, sosial media, les ini dan itu, belajar di internet. Tapi ajarkan firman kepada mereka. Kalau saudara baca Alkitab setiap hari, 4 pasal dari Kejadian sampai Wahyu, belum sampai 1 tahun, engkau sudah menghabiskannya. Mari kita punya moto, no Bible, no breakfast, no Bible, no rice, no Bible, no super me. Engkau akan kuat. Saudara boleh baca koran Kompas, tapi Alkitab adalah kompas kehidupan sejati. Saudara boleh baca suara pembaruan, tapi Alkitab adalah suara Allah yang sanggup memperbarui kehidupan kita. Saudara boleh baca Jakarta Post, Jawa Post, tapi Alkitab adalah surga pos yang Dia kirim kepada kita. Biar kita tidak hanya mendengar firman Tuhan lewat khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, tapi saudara sendiri dengan rajin membaca kitab suci agar imanmu dikuatkan. Buka Alkitab. Saya biasanya suka menggarisbawahi ayat-ayat yang saya rasa penting. Untuk perintah Tuhan, maka saya garis bawahi dengan warna merah. Perintah, merah, harus ditaati. Janji Tuhan, hijau, segar, memberikan kepastian. Kalau bukan perintah atau janji, tapi saudara rasa bagus, saudara bisa pakai tinta yang lain, orange misalnya. Maka Alkitab kita menjadi Alkitab warna-warni, dan kalau kita buka, itu akan sangat baik sekali untuk membangunkan iman kita. Saya biasanya kalau melayani pakai Alkitab digital, tapi kalau renungan harian, saat teduh pribadi, saya gunakan Alkitab cetak, saudara, karena tidak terganggu. Kadang-kadang kalau baca di handphone ada WA masuk, ada ini masuk, aduh suka banyak gangguan. Tapi kalau dari lembar demi lembar, hati kita akan terkonsentrasi dan iman kita akan dikuatkan. Jadi ini syarat pertama untuk kita diberkati Tuhan, mendasarkan hidup pada firman Tuhan. Yang kedua, kita harus memisahkan diri dari lingkungan duniawi.
Ayat 1b, Tuhan berkata begini kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Abram tinggal di Ur Kasdim, tempat di mana penyembahan berhala luar biasa di sana. Tuhan mau memberkati dia, tapi Tuhan harus memisahkan dia keluar dari lingkungan kafir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudara, Tuhan mau kita hidup kudus. Dalam bahasa aslinya kata kudus dari kata kadoshi, artinya terpisah, tidak bercampur dengan hal yang busuk. Dalam 2 Korintus 6 ayat 17 firman berkata, jangan ada lagi noda kekafiran. Itu adalah judul perikopnya. Sebab itu ayat 17, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Bagaimana supaya kita mengalami penerimaan dari Tuhan? Pisahkan dirimu dari hal-hal yang najis. Hidup terpisah artinya hidup berbeda dengan dunia, tidak sama seperti orang duniawi. Saudara, saya ingat satu cerita, satu kali ada peperangan antara orang China dan orang Jepang. Nah, ini membingungkan karena kulit sama kuning, mata sama sipit, saudara. Tapi jenderal perang China kemudian dapat akal. Dia bilang, bedanya waktu orang lagi cuci muka. Sebab kalau orang China cuci muka, mukanya diam, lalu anduknya goyang-goyang. Tapi kalau ada orang lagi cuci muka, anduknya diem, mukanya goyang-goyang, itu Jepang, tembak saja katanya. Nah, tentu ini cerita, saudara. Tapi mesti ada beda. Kalau orang dunia nipu, orang Kristen nipu, apa bedanya? Orang dunia utang gak mau bayar, orang Kristen utang gak mau bayar, apa bedanya? Orang dunia percaya kepada tahayul, jangan tanam pepaya di depan rumah, nanti nasibnya payah. Jangan bikin kolam dalam rumah, nanti berkat kesedot dalam kolam. Kalau cari rumah jangan tusuk sate, carilah yang tusuk konde misalnya. Lalu orang Kristen juga percaya kepada tahayul, apa bedanya? Orang yang tidak bertumbuh rohani selalu bilang, apa jeleknya sih? Apa buruknya sih? Apa jeleknya saya ngerokok? Apa jeleknya saya pergi ke diskotik dan sebagainya? Tapi orang yang tumbuh dewasa rohaninya akan bertanya sebaliknya. Apa baiknya sih? Apa manfaatnya saya merokok? Apa manfaatnya saya bertato, pergi ke diskotik atau sejenisnya? Jadi saudara, bukan hanya boleh, tidak boleh, boleh, tidak boleh. Tapi pikirkan apa faedahnya, apa manfaatnya, apa baiknya. Saya percaya kita pergi ke gereja bukan hanya untuk menikmati sukacita saja, tapi belajar bagaimana menjadi orang yang hidup kudus. Christianity is not feeling, but willing. Bukan hanya perasaan, tapi kerelaan, kesediaan untuk mentaati kehendak Tuhan. Orang yang hidup dalam kekudusan akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Tapi orang yang meninggalkan hadirat Tuhan, itu akan mengalami degradasi, penurunan dalam kerohanian dan karakternya. Saya teringat satu kali ada sebuah kisah tentang Leonardo da Vinci yang akan melukiskan sebuah lukisan bagus namanya The Last Supper. Saudara-saudara, dia agak kesulitan menemukan model dari Tuhan Yesus. Dia cari dari gereja ke gereja, dari tempat ke tempat. Akhirnya ketemu orang yang wajahnya rasanya cocok untuk wajah Yesus. Anak muda, maukah aku gambar kamu menjadi model? Boleh katanya. Model siapa? Model Yesus. Oh, aku mau sekali, kata anak muda yang namanya Pedro ini. Tapi setelah dilukis gambar Yesus, Leonardo agak kesulitan mencari model Yudas. Dia cari dari penjara ke penjara, dari pasar ke pasar. Lihat orang yang wajahnya licik, yang bengis, yang pokoknya seperti Yudas lah. Hampir 3 tahun gak ketemu, saudara. Sampai satu kali dia lihat di sebuah pasar, ada seorang yang wajahnya culas banget kayak Yudas nih rasanya. Lalu dia bilang, maukah kamu saya gambar sebagai model saya akan kasih uang kamu tentunya. Oh boleh, tapi ngomong-ngomong saya mau dijadikan model siapa? Yudas Iskariot. Kagetlah orang ini, dia bilang, apakah kamu Leonardo da Vinci yang 3 tahun yang lalu melukis saya sebagai model Yesus? Kenapa kamu minta saya sekarang menjadi model dari Yudas Iskariot? Kagetlah Leonardo. Oh, kamukah Pedro? Ya, aku Pedro. Tapi kenapa sekarang wajahmu, hidupmu sangat berbeda seperti yang pernah ku gambar? Ya, aku kecewa dengan orang Kristen. Aku sudah hampir 3 tahun tidak pergi beribadah, tidak ke gereja. Oh, pantesan wajah Yesus berubah jadi wajah Yudas.
Saudara, jangan sampai hidup kita dari seperti Yesus menjadi seperti Yudas. Tapi mari kita pisahkan diri kita dari pergaulan yang tidak membangun, pergaulan yang buruk. Yang ketiga, bagaimana supaya kita diberkati oleh Tuhan dan bisa jadi saluran berkat bagi orang lain. Kita harus mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kejadian 12 ayat 7-8 berkata, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara, saya melihat Abraham dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal pertama yang dia dirikan bukan membangun kemah tempat dia dan keluarganya bisa berteduh, tapi dia membangun mezbah. Mezbah adalah tumpukan batu-batu yang di atasnya kemudian dipersembahkan korban bakaran. Dan Abraham memanggil bujang-bujangnya, keluarganya untuk berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah pengakuan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan adalah berkat Tuhan, adalah anugerah Tuhan, sehingga Tuhan yang harus dimuliakan. Dalam kehidupan kita juga harus punya mezbah, yaitu mezbah doa, pujian, penyembahan. Dan ketika kita menaikkan doa pujian, ini bagikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Saudara, kita harus jalin keakraban dengan Tuhan, karena itu akan menghaluskan karakter kita, sehingga karakter kita akan makin lama makin mirip seperti Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah ungkapan berkata, nearness is likeness. Semakin kita dekat, semakin kita serupa dengan apa yang kita dekati. Saudara dekat-dekat sama tukang tipu, lama-lama saudara bisa nipu orang juga. Saudara dekat-dekat sama tukang gosip, lama-lama bisa jadi penggosip juga. Saudara dekat-dekat dengan Tuhan, lama-lama saudara akan mirip seperti Tuhan. Nearness is likeness. Nah, karena itu tiap hari mari kita bangun mezbah di hadapan Tuhan. Tiap pagi mulai dengan pujian, penyembahan, pembacaan firman, agar iman kita diteguhkan. Saya pernah melayani di sebuah gereja di kota Surabaya, hamba Tuhannya senior, sekarang sudah bersama Tuhan di sorga, namanya Bapak Pendeta Ishak Leo. Dan waktu saya pertama bertemu, saya tanya begini, Om Ishak, saya dengar Om ini kalau doa sehari bisa 6 jam, apa benar? Dia bilang benar, saya doa 2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam malam. Wow, 6 jam. Saya tanya, doanya minta apa saja? Kok begitu panjang? Dia bilang, kalau kamu mau doa panjang, sedikit meminta, banyak menyembah. Sedikit meminta, banyak menyembah. Oh, sebuah nasihat yang saya tidak akan lupakan. Doa bukannya minta-minta, tapi menyembah, mengucap syukur, memuji Tuhan. Dan kalau kita juga punya mezbah doa keluarga, suami istri, orang tua dan anak, berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, Tuhan akan berikan kepada kita. Dan hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Dan yang keempat, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang diberkati untuk memberkati orang lain? Kita harus memiliki hati yang memberi. Abraham itu adalah orang yang murah hati, generous, suka memberi. Pertama yang dia beri adalah tanah. Kalau saudara baca pasal 13 dari Kejadian, para gembala Abraham bertengkar dengan para gembala Lot. Karena padang rumputnya terbatas sedangkan domba-domba mereka makin lama makin banyak. Lalu pada ayat 8 dan 9 berkatalah Abraham, Lot, jangan biarkan anak buah kita berkelahi. Kita ini kan kerabat, kita saudara. Kamu kan ponakan saya kan om kamu. Malu kita. Sudah gini sajalah, kamu pilih. Kamu ambil daerah kiri, aku akan ke kanan. Kalau kamu ambil yang kanan, aku akan pilih yang kiri. Abraham itu lebih tua, saudara. Dia yang mengajak Lot, ponakannya, untuk berangkat. Abraham berhak memilih yang pertama kali. Tapi dia berikan haknya kepada Lot. Sayangnya Lot ini adalah orang yang tidak tahu diri, saudara-saudara. Dia malah memilih daerah yang subur dan bagus dan menyisakan yang tandus, kering kerontang buat Abraham. Tapi Abraham gak marah. Dia bilang gak apa-apa, oke, ambil saja. Saudara lihat, orang yang murah hati itu dibela Tuhan. Karena
Ayat berikutnya, ayat 14 dan 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan, seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara, Tuhan berkata begini kepada Abram setelah Lotnya pergi. Lihat ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Kan muter, saudara. Jadi lihat seluruhnya, termasuk yang sudah dilihat dan dipilih oleh Lot. Dan Tuhan bilang, aku kasih kepada kamu. Orang ngalah malah diberkati Tuhan. Karena itu miliki hati yang lapang, hati yang besar. Hati yang suka memberi. Sehingga berkat Allah limpah dalam hidup kita. Bukan hanya memberi tanah kepada Lot, dia juga memberikan persepuluhan. Kalau saudara baca Kejadian pasal 14, Abraham mengalahkan raja-raja timur yang telah menawan Lot dan keluarganya. Jadi walaupun Lot mengambil keuntungan dari Abraham, Abraham tetap menolong Lot. Ini orang hebat, saudara. Orang yang murah hati. Dan ketika Abraham menang perang, Melkisedek Raja Salem menyongsong Abraham dan pasukannya, serta memberi dia roti dan anggur. Dan Abraham kemudian memberikan persepuluhan dari harta yang dia dapatkan dari peperangan itu. Dari sinilah kita melihat bahwa persepuluhan itu dimulai sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan yang diberikan kepada hamba Tuhan atau sekarang kepada pekerjaan Tuhan. Ada yang bilang, kita nggak usah kasih perpuluhan karena perpuluhan itu berasal dari hukum Taurat. No, karena jauh sebelum Taurat diberikan kepada Musa, Abraham, nenek moyangnya telah memberikan persepuluhan. Dasarnya karena apa? Iman dan kasih. Abraham melakukan sebagai tindakan iman karena tahu kemenangan itu karena anugerah Tuhan. Dan dia menghargai pertolongan Tuhan ini. Dan dia juga memberikan karena cinta kepada Tuhan. Tuhan tidak meminta, belum ada ayat tentang persepuluhan, tapi dengan inisiatifnya Abraham memberikan yang terbaik. Ada ungkapan berkata, you can give without loving, but you can love without giving. Engkau dapat memberi tanpa cinta, tapi engkau tidak bisa mencintai tanpa memberi. Apa buktinya Abraham mengasihi Tuhan? Dia memberikan persepuluhan melalui Imam Melkisedek ini. Dan saya mau bilang persepuluhan itu bukan hanya untuk orang kaya. Ya, saya ngerti soal perpuluhan tapi gaji saya kan sedikit. Nggak bayar perpuluhan aja kurang. Apalagi bayar perpuluhan, tambah kurang dong. Nanti kalau udah kaya saya kasih perpuluhan. Saudara, coba berpikirnya terbalik sesuai dengan firman. Kenapa saudara kekurangan? Mungkin karena kau tidak taat kepada firman. Ketika engkau taat, berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Tingkap-tingkap langit akan dibuka. Saya pernah dengar kesaksian, ada seorang pendeta mimpi masuk sorga. Dan dia lihat di tahta di sorga itu ada orang-orang sedang bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Ternyata dia lihat jemaat-jemaatnya, bajunya kurang bagus gitu ya. Lalu Tuhan tanya dalam mimpinya, hambaku, ini jemaat kamu bukan? Iya Tuhan, jemaat saya. Kenapa mereka di dunia hidup miskin-miskin? Ya mereka memang orang miskin. Apakah kamu sudah ajarkan tentang perpuluhan kepada mereka? Aduh, saya nggak enak hati. Ya mereka jangankan bayar perpuluhan, untuk makan aja susah. Itu sebabnya mereka hidup kekurangan. Ajarkan supaya aku memberkati mereka. Kaget dia saudara, bangun dari tidurnya. Dan kemudian dia mulai menyampaikan berita kebenaran firman tentang mengembalikan persepuluhan. Dan jemaatnya sekarang ini makin diberkati oleh Tuhan. Saya percaya ketika kita taat kepada firman, Tuhan akan memberkati kita secara luar biasa. Saya belajar mengembalikan perpuluhan dari sejak usia 9 tahun sampai hari ini. Saya tidak pernah kekurangan dan saya sudah tidak memberikan persepuluhan karena apa yang saya beri sudah lebih dari itu. Saya tidak hitung-hitungan lagi karena apa yang Tuhan berikan jauh lebih besar dari apa yang saya bisa kembalikan kepada Dia. Bahkan seluruh hidup saya adalah milik Tuhan. Dia adalah owner, saya hanya manajer saja. Karena itu mari kita belajar. Punya hati yang berkemurahan, mengembalikan perpuluhan. Karena sebetulnya itu bukan milik kita, itu adalah milik Dia. Dan berikutnya, Abraham juga mempersembahkan anaknya Ishak
yaitu hartanya yang terindah, terpenting. Pada pasal 22, Tuhan menguji Abraham. Dia bilang, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak sebagai korban bakaran. Waduh, hatinya berat, saudara. Tapi dia tetap taat. Dan ketika dia mau membunuh Ishak di Gunung Moria, Tuhan bilang, cukup Abraham, tidak perlu engkau bunuh. Aku sudah tahu engkau lebih mengasihi aku daripada pemberianku. Dan Tuhan menggantinya dengan anak domba yang tersangkut di semak belukar. Saudara-saudara, dan ini merupakan gambaran Yesus yang akan mati bagi setiap orang yang percaya. Karena Bapa mengorbankan anaknya untuk menebus semua manusia termasuk saya dan saudara. Maukah engkau mempersembahkan hidupmu bukan sebagai korban mati, tapi sebagai korban yang hidup bagi Tuhan. Berikan yang terbaik dari hidupmu bagi Tuhan. Setelah saya lulus SMA, saya sudah daftar di perguruan tinggi yang saya minati. Saya ikut ujian dan kemudian saya juga mendapatkan hasil lulus, diterima di perguruan tinggi itu. Nama saya ada di koran, saudara. Dan saya bawa koran itu, saya bersujud di kamar tidur saya, berterima kasih kepada Tuhan. Tapi waktu saya doa, saya merasa seperti ada suara di hati nurani saya. Tinggalkan cita-citamu, masuk sekolah Alkitab, layani aku. Waduh, saya bergumul, saudara-saudara. Karena saya bilang, Tuhan ini kan sudah diterima. Kalau saya nggak diterima kemana-mana, saya masuk sekolah Alkitab lah. Tapi ini kan sudah diterima. Tapi saudara, desakan itu, dorongan untuk memberikan seluruh hidup untuk Tuhan, selalu ada dalam hidup saya. Sampai akhirnya saya berkata beberapa hari kemudian, Tuhan, aku mau taat kepadamu. Saya masuk sekolah Alkitab, saya melayani Tuhan. Sampai sekarang. Dulu saya pikir melayani Tuhan itu enak. Ternyata memang enak karena tidak ada hidup yang lebih indah selain melayani Tuhan. Bukan enak-enakan, saudara. Tantangan banyak, kesulitan banyak. Tapi betapa bersyukurnya kalau kita dipercaya menjadi kawan sekerja Tuhan, melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan. Maukah saudara juga memberikan yang terbaik dari dirimu, yaitu hidupmu sendiri untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta saudara. Saudara, karena itu mari kita seperti Abraham bisa jadi saluran berkat karena dia berani memberikan yang terbaik. Saya percaya bahwa kunci untuk diberkati bukan menuntut, tapi rela memberi, rela menjadi saluran berkat. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, mari kita memberi dengan limpah karena Tuhan akan memberkati juga dengan limpah. Kalau saya ke Israel, saya lihat ada dua tempat yang berbeda sekali. Yang pertama Danau Galilea, subur, makmur, banyak ikan. Kita makan ikan petrus di tepi Danau Galilea. Tapi selanjutnya ada satu danau lagi, disebut Danau Mati. Atau karena saking besar disebut Laut Mati. Ini tempat yang paling rendah di dunia, lebih kurang 400 meter di bawah permukaan laut. Tidak ada kehidupan, tidak ada ikan, tidak ada tumbuhan, tidak ada plankton di sana. Karena apa? Danau Galilea menerima aliran air dari sungai Yordan, lalu mengalirkan kembali ke Laut Mati. Tapi Laut Mati mampet, tidak mengalirkan kemana-mana. Hidup orang Kristen dua jenis. Danau Galilea, menerima berkat, memberi berkat, atau Laut Mati, menerima berkat, mampet. Kita sering nyanyi lagu ini, Bapa terima kasih. Kalau orang memberi kita sesuatu, kita bilang terima kasih. Artinya hari ini aku terima, besok aku yang ngasih. Terima kasih, terima kasih. Kalau saudara hanya mau terima, tidak pernah mau mengasih, bilangnya terima-terima. Hari ini ku terima, besok ku terima lagi. Tapi orang seperti itu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara mau diberkati, jadi saluran berkat. Martin Luther pernah berkata, bertobat itu artinya pertama membuka hati, kedua membuka dompet. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Orang yang cinta Yesus akan memberikan yang terbaik. Seperti Lukas 8 mencatat, para wanita yang melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Sehingga Yesus bisa melayani ke kota dan desa. Wanita-wanita yang mensupport secara keuangan. Pada biasanya wanita itu kan lebih pelit daripada pria pada umumnya. Lihat aja kalau nawar barang. Kalau pria kan ya nawar sedikit. Oh, kalau perempuan nawarnya berani, saudara. Ya,
minta bonus lagi. Dan kalau dia lihat bahwa ini harganya mahal, dia bisa cari lagi ke tempat yang lebih jauh. Karena dia tahu di sana lebih murah. Tapi kalau wanita hatinya sudah dijamah oleh Tuhan, dia bisa lebih murah hati daripada pria. Dan saya percaya ini juga adalah kunci berkat. Seperti Abraham rela memberikan yang terbaik. Biarlah hidup kita juga dipakai Tuhan. Hari ini siapa di antara saudara yang rindu diberkati oleh Tuhan. Dan engkau tidak mau hidup serakah, tidak mau hidup egois. Tapi engkau mau jadi saluran berkat bagi orang lain. Berkat bukan hanya materi, tapi berkat kesehatan, berkat hikmat, berkat segala macam yang Tuhan mau berikan kepada kita. Dan kita juga mau berbagi kepada orang lain. Kalau itu doa saudara, ikuti 4 nasihat dari firman Tuhan tadi. Engkau harus mendasarkan diri dengan firman, memisahkan diri dari lingkungan kafir. Saudara harus mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan engkau harus memiliki hati yang memberi. Kalau 4 hal ini kau lakukan, saya percaya berkat Tuhan, rohani dan jasmani, akan Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami orang yang diberkati oleh Tuhan. Dengan berkat ilahi ketika kami taat kepada kebenaran firman-Mu. Maka berkat Abraham melalui Kristus sampai kepada kami. Dan kami juga jadi saluran berkat bagi orang lain. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman ini. Biar kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini ketika kami kembali diingatkan untuk semakin melekat mengetahui bagaimana rancangan Tuhan. Bahkan kami selalu membuka hati kami agar kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami mohon pengampunannya kepada Engkau ketika mungkin di hari-hari yang lalu kami berjalan sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Bahkan ketika kami melakukan dengan segala kemampuan kami. Pada hari ini Tuhan, kami serahkan hidup, pikiran, perasaan kami dalam tangan Tuhan. Kiranya seturut dengan firman-Mu, pimpinlah kami semua ya Bapa, sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu siang dan malam, bahkan kami menyadari arti pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami melangkah dengan iman, bahkan kami selalu berseru kepada Tuhan, dan apapun yang kami alami, kami tetap katakan bahwa itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kiranya menjadi berkat bagi kami, menjadi benih yang subur, sehingga bisa bertumbuh dan berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kami semua yang hadir akan diberikan kekuatan yang baru bersama dengan Engkau, bahkan kami selalu berpengharapan kepada Engkau ya Bapa. Berkat-Mu ada juga buat tim gembala kami, buat Om Julius dan Pak Rubin, di mana hari ini mereka juga melayani dimanapun mereka berada. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, khususnya buat Om Julius dengan usia yang senja. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, hikmat, akal budi, dan keluarga beliau ini tetap menjadi teladan iman bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Untuk situasi hari ini, situasi pesta demokrasi yang akan kami lakukan tahun 2024. Sudah ada banyak riak-riak kecil yang mungkin berusaha untuk membuat gaduh suasana bangsa negara kami. Hari ini kami sepakat di dalam nama Yesus, kami menolak Tuhan segala paham radikalisme, roh-roh anarkis, roh-roh perselisihan. Semuanya hanya roh
roh damai sukacita yang menguasai bangsa Indonesia kami. Sehingga ketika kami masuk dalam pesta demokrasi tahun 2024, kami percaya seturut kehendak Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan calon pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mohon pimpinan daripada Tuhan, sertai kami hari ini. Kami bila kami sampai di rumah dengan selamat, dan apapun yang kami lakukan, aktivitas kami itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu. Marilah saudara kita pulang dengan membawa damai sukacita dari Allah Bapa, kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.